Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Jati, berkah Ramadan 1442 Hijriah yang dirahmati, disayang, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Mimbar Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Dr. Haji Ahmadi dalam pembahasan yang insya Allah tidak kalah menariknya, yaitu mengejar akhirat maka dunia akan kau genggam. Nah, ini bagaimana kemudian kita beraktivitas tapi tidak lupa akhirat, meskipun yang kita kejar adalah dunia. Mustahil kita tidak mau meraih dunia, tapi jangan sampai kita melupakan akhirat. Maka dengan menggenggam akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Maka sahabat Mimbar Jati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita batasi di sini pemahaman kita tentang dunia dan tentang akhirat. Kita hidup dunia punya makna, akhirat juga punya makna. Dunia dengan maknanya secara etimologi dan terminologinya, begitupun akhirat dengan hakikatnya. Maka orang-orang soleh memaknai hakikat daripada dunia dengan dua makna. Yang pertama adalah dunia dimaknai dengan dunuun, singkat, cepat, padat. Jadi hidup di dunia itu singkat, cepat, padat. Yang kedua dimaknai dengan oleh orang soleh bahwa dunia adalah daniun, hina dina. Yang pertama singkat, cepat hidup di dunia. Yang kedua tidak ada harganya. Dunia kalau kita kejar maka tidak lain hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhirat, ya, kita sering kali mendengar bahwa wadal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat adalah tujuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat terakhir kita berlabuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menggapai rahmat, inayah, maunah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memahami makna dunia dan akhirat, maka keduanya punya diferensiasi, punya perbedaan dan komposisi yang berbeda dalam kehidupan kita. Secara maknawi kita sudah lihat tadi, dunia yang hina dina, dunia yang cepat, padat, singkat, tapi akhirat lebih kepada tujuan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-akhiratu, akhirat itu adalah mazra'atun, tempat kita menuai dari apa yang kita cocok tanam di dunia. Man yazra yahsud. Siapa yang bercocok tanam, maka dia akan menuai. Dunia yang kita tinggali sekarang akan kemudian memberikan manfaat kalau kita tidak salah memaknainya untuk kehidupan kita di akhirat. Maka Rasul mengajarkan kita untuk kemudian tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadikanlah dunia sebagai wasilah
hanya perantara, manzilun min manazilil akhirah, mahattatun min mahattatil hayah. Manzilun satu rumah, satu tempat tinggal, min manazilul akhirah, di mana kita akan tinggal ke tempat yang lain. Mahattatun satu halte, pemberhentian, min mahattatil hayah, pemberhentian halte-halte menuju rahmat dan pertolongan Allah. Di mana itu? Akhirat. Maka sekali lagi, jangan kita jadikan akhirat itu sebagai wasilah, tapi jadikan akhirat sebagai tujuan. Dan sebaliknya, jangan serta-merta kita mengejar dunia, ingin mendapatkan kenikmatan di dalamnya, tidak ingin lepas dari apa yang pernah kita gapai, kita capai dengan susah payah. Mohon maaf lahir batin, itu hanya wasilah, bukan goyah, bukan tujuan di hadapan Allah, tapi dia hanya perantara untuk kita menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali kita di sini untuk menjadikan hidup kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalankan aktivitas yang sesuai proporsinya. Allah sudah gambarkan kepada kita bahwa kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana? Di dunia. Karena kita tinggal di dunia. Wabtagi fima ataqallah daral akhirah. Boleh. Silakan. Ambil. Carilah apa yang menjadi hak kita di dunia. Rebutlah apa yang kita mau dari dunia, tapi ingat, wala tansa nasibaka, ya kan? Jangan lupa dengan apa yang Allah sudah janjikan di akhirat kelak. Maka berikanlah yang terbaik dari dunia kita untuk kemudian kita mendapatkan tujuan-tujuan kita, hakikat manfaat hidup yang luar biasa di mana? Di akhirat kelak yang menjadi bagian dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jadikanlah dunia ini sebagai satu perantara menuju perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalankan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dunia di hadapan Allah dan Rasul-Nya dengan cara tidak meninggalkan dunia dan tidak melupakan akhirat. Tetap menjalankan apa yang kita mau di dunia dan menggapai akhirat kita. Itu artinya bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk tetap menggapai akhirat, menggenggam akhirat, maka dunia akan mengikuti kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, dunia hanyalah tempat sementara, panggung sandiwara yang kita bisa tonton kapan saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita menggenggam akhirat seraya dunia mengikuti kita? Nanti kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Tawaf TV.